Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Helen Legi Sasdini. Yap, nama saya Helen Legi Sasdini dengan NIM 1901603. Di sini saya akan mereview dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 untuk mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Pertemuan 1 yaitu orientasi. Orientasi menjelaskan tujuan dari mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus serta menjelaskan pentingnya memahami materi pokok-pokok yang akan dibahas. Ketiga, tercapainya kesepakatan kegiatan perkuliahan berupa komitmen dalam penerapan waktu belajar, materi, dan tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Tentunya lanjut kepada pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita membahas tentang hakikat anak berkebutuhan khusus dan masalahnya. Kita ketahui bersama bahwa anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang memerlukan layanan khusus untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Klasifikasi dan permasalahan anak yaitu 1. Anak retardasi mental atau anak keterbelakangan mental. Anak ini sering disebut dengan anak idiot, namun kita sebutnya dengan anak retardasi mental sebab IQ-nya di bawah anak normal. Kedua, anak dengan kerusakan pendengaran. Bisa dibilang ini adalah anak tunarungu yang menggunakan alat bantu dengar. Ketiga, anak dengan gangguan atau kerusakan penglihatan. Anak minus, anak katarak, dan anak yang mempunyai permasalahan dari penglihatan. Selanjutnya, anak dengan ketidakmampuan fisik. Kelima, anak berbakat. Keenam, anak autis. Ketujuh, anak ADD. Kedelapan, anak ADHD. 9, anak sindrom Asperger. 10, anak indigo. Ke-11, anak berkesulitan belajar. Ke-12, anak gangguan emosional. Ke-12 pokok ini akan dibahas satu persatunya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Pertemuan ketiga yaitu upaya memahami anak berkebutuhan khusus, asesmennya, deteksi dini, dan intervensi dini. Hal ini penting dilakukan sebab deteksi dini pada anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu usaha dengan cara yang spesifik untuk mengamati tumbuh kembang anak secara spesifik atau psikis dalam rangka membantu anak agar dapat mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kondisi anak. Intervensi pada anak usia dini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memaksimalkan perkembangan anak atau meminimalisir hambatan dan ketertinggalan perkembangan anak. Selanjutnya ada pertemuan keempat, kita membahas hakikat anak beresiko dan permasalahannya. Anak pada hakikatnya membutuhkan pendidikan, perlindungan dari rasa takut, dan sebagainya. Anak-anak sebaiknya tidak dilibatkan dalam aktivitas ekonomi secara dini untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Kasus ini sering terjadi sehingga saya mengangkat kasus ini untuk anak beresiko. Namun pada kenyataannya, anak-anak secara terpaksa maupun sukarela menjadi salah satu sumber pendapatan terpenting dalam lingkungan keluarganya atau dalam keluarganya. Hal ini mengakibatkan anak beresiko kehilangan waktu belajar, waktu bermain, dan beresiko terhadap kesehatannya. Hal ini kita bisa jumpai di masyarakat yang edukasinya terhadap anak itu rendah. Pertemuan kelima yaitu kita membahas upaya memahami anak beresiko, asesmennya, deteksi dini, dan intervensi dini. Setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun, latar belakang siswa akan berbeda, sehingga dalam kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mempengaruhi perbedaan tersebut. Deteksi dini yang mungkin dilakukan adalah pemeriksaan medis pada masa kandungan sampai dengan usia bayi, atau bisa juga melakukan
tahapan konseling saat anak memasuki usia anak-anak. Hal ini dapat membantu proses prediksi adanya kemungkinan kelak menjadi anak yang beresiko, atau melakukan observasi kelas, melakukan tes bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan yang dialami siswa. Hal ini sangat penting dilakukan sebab anak itu sangat istimewa. Pertemuan ke-6, model layanan anak berkebutuhan khusus dan anak beresiko. Kita sebagai pendidik harus memberikan layanan kepada setiap anak tanpa terkecuali. Untuk model layanan anak berkebutuhan khusus dan anak beresiko ini dapat dilakukan dengan cara pendidikan inklusif atau dengan terapi yang bekerja sama dengan pihak tertentu. Tentunya harus profesional dalam bidang menangani anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, pertemuan ke-7, pendidikan inklusif anak usia dini. Di sini kita fokus kepada memastikan semua anak dapat belajar, anak berkebutuhan khusus maupun anak yang beresiko. Hal ini dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi. Guru di sekolah reguler perlu dibekali berbagai pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus, di antaranya mengetahui siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus serta karakternya. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda. Hal ini meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Saya cukupkan sekian, mohon maaf apabila ada perkataan dan kalimat yang kurang dimengerti atau ada penyampaian materi yang tidak sesuai dengan teori. Mohon maaf karena saya di sini sedang berproses untuk menjadi pendidik yang lebih baik ke depannya. Saya Helen Lagi Sasini undur diri. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.